Wahai hambaku, siapakah Tuhanmu? Allah tanya sama kita. Alastu bi rabbikum? Siapa Tuhan kita? Allah tanya sama kita, hadirin. Lalu hadirin, apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tapi sampai detik ini hadirin, kadang-kadang ada di antara kita menuhankan harta kita. Karena hartaku aku bisa makan, karena uangku aku bisa makan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka wajar dan pantas Allah belum memberikan kemenangan kepada kita umat Islam. Kenapa? Karena terlalu banyak umat Islam syirik kepada Allah, mentauhidkan hartanya, mentuhankan hartanya, mentuhankan jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syiyamu, alhamdulillahilladzi bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون خصي نفسي بتقوى الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى آية في الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم: لا يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم لنفسه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslim, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada yang paling pahit dalam hidup kita, tidak ada yang paling menderita dalam hidup kita. Orang yang paling menderita dan orang yang paling sengsara bukanlah orang yang tidak memiliki harta, jabatan dan kekuasaan. Orang yang paling menderita dan paling sengsara dalam hidupnya bukanlah orang yang tidak punya rizki, bukanlah orang yang tidak punya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang paling menderita dan paling sengsara dalam hidupnya adalah orang yang tidak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita sampai pada detik ini, sampai pada dengan Jumat yang mulia ini, Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Dengan itu kita melangkahkan kaki, menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang dhaif dan yang lemah, menjalankan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita tunaikan pada siang hari ini menjadi bekal dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah melaksanakan salat Jumat di Masjid Babu Salam. Mudah-mudahan salat Jumat yang siang yang kita kerjakan ini menjadi bekal untuk kita masuk ke dalam surganya Allah kelak nanti bersama keluarga kita. Amin. Allahumma rabbal alamin. Ma'asyiral muslim, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tidak lama kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia akan memperingati yang namanya kemerdekaan. 77 tahun bangsa dan negeri ini merdeka dari penjajahan. Merdeka bukan hanya sekedar fisiknya yang merdeka, hadirin. Merdeka bukan hanya sekedar jasadnya yang merdeka, yang terbebas dari penjajahan. Tapi hakikat dari merdeka itu, hadirin, adalah terbebas kita dari kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbebas kita dari yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbebas kita dari riba. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, hakikat dari merdeka itu adalah kita terbebas dari semua apa yang dibenci daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai detik ini, hadirin, kita masih juga melakukan maksiat kepada Allah, masih berdusta, masih berbohong, masih menipu, masih mencuri, masih mau makai narkoba, masih mau meninggalkan salat, maka itu tanda artinya kita belum merdeka, hadirin. Kalau dulu masa penjajahan Belanda, fisik kita dijajah oleh mereka, tapi pikiran kita, jiwa kita merdeka, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi hari ini, lihat hadirin, pikiran kita, anak-anak generasi muda kita dijajah oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang komunis. Maka hadirin yang dimuliakan Allah,
Memang hari ini kita tidak merasakan bagaimana dahsyatnya perang Badar, bagaimana dahsyatnya perang Khandaq, bagaimana besarnya dan pahitnya perang Khaybar. Tapi hadirin, yakinlah, percayalah, kita hari ini sedang merasakan lebih besar pahitnya daripada perang Badar, lebih dahsyat daripada perang Khandaq, dan lebih pahit daripada perang Khaybar. Perang apa itu, Ustaz? Perang ideologi dan perang akidah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita dicuri pemikirannya, ideologinya dirampok, akidahnya didangkalkan. Kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang bapak, mengapa kita diam melihat generasi anak muda remaja kita, ideologinya, akidahnya dirampok oleh orang-orang komunis? Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak menutup kemungkinan Islam akan gulung tikar di kampung kita ini. Islam akan hilang di desa kita ini kalau kita sebagai seorang ayah tidak memberikan wasiat kepada anak kita tentang Islam secara kafah. Kalau kita sebagai seorang bapak tidak memberikan wasiat menjaga anak kita untuk dekat kepada Al-Quran, tidak menutup kemungkinan, hadirin, di kampung kita ini Islam hanya tinggal nama. Karena Nabi berpesan kepada kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayati ala ummati zamanun la yabkhul Islam ila ismun wala minal kuffar ila rasmun. Akan datang kepada umatku nanti satu masa, kepada umatku, bahwa nanti Islam hanya tinggal nama. Islam akan gulung tikar dari negeri mereka, Islam akan gulung tikar dari desa mereka, dan Al-Quran hanya tinggal tulisan saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan saya, apa yang telah dan akan kita lakukan untuk membela agama Allah dan demi menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat? Apa yang telah dan kita lakukan untuk menolong agama Allah, untuk menyelamatkan anak kita dari pemikiran ideologi kafir, ideologi komunis? Jangan jawab dengan lisan, hadirin. Jangan jawab dengan lidah-lidah kita. Karena lidah-lidah kita mudah berdusta, hadirin. Karena lisan-lisan kita mudah berbohong, hadirin. Tapi jawablah dengan perbuatan. Jawablah dengan pergerakan. Jawablah dengan dakwah. Jawablah dengan kalimat-kalimat yang menjadikan anak kita dekat kepada Allah, yang menjadikan anak kita itu pejuang-pejuang untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa sebenarnya merdeka itu? Merdeka itu hakikatnya adalah totalitas ketundukan dan kepatuhan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, siapa sih di antara kita di Masjid Babu Salam ini yang tidak pengen hidup bahagia? Tidak pengen hidup senang? Siapa sih kita di Masjid Babu Salam ini tidak pengen semua doanya dikabulkan oleh Allah? Pasti kita semua kepengen. Tapi hadirin, sadarilah, doa kita, apa yang menjadi penghalang doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu penyebabnya kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, karena kita merasa Tuhan, padahal kita seorang hamba. Kita merasa lebih hebat dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang menjadikan semua keinginan kita tidak dikabulkan Allah, apa yang kita butuhkan tidak dikabulkan Allah? Kenapa? Karena ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang melekat dalam diri kita, yang melekat dalam hidup kita. Apa itu? Boleh jadi, hadirin, jabatan kita, kekuasaan kita, harta kita. Kita jadikan harta, jabatan, dan kekuasaan kita itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Sehingga kita mengatakan, karena jabatan inilah aku bisa makan, karena harta inilah aku bisa beli rumah, karena harta inilah aku bisa berangkat haji. Kita tuhankan harta kita, hadirin. Kita tuhankan jabatan kita. Padahal kita sepakat mengatakan, ketika di alam ruh kita mengatakan alastu bi rabbikum, Allah tanya kepada kita, hadirin, wahai hambaku, siapakah Tuhanmu? Allah tanya sama kita, alastu bi rabbikum, siapa Tuhan kita? Allah tanya sama kita, hadirin.
Lalu hadirin, apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tapi sampai detik ini hadirin, kadang-kadang ada di antara kita menuhankan harta kita. Karena hartaku aku bisa makan, karena uangku aku bisa makan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka wajar dan pantas Allah belum memberikan kemenangan kepada kita umat Islam. Kenapa? Karena terlalu banyak umat Islam syirik kepada Allah, mentauhidkan hartanya, mentuhankan hartanya, mentuhankan jabatannya. Bahkan yang lebih miris lagi hadirin, ada sebagian umat Islam mentuhankan gurunya. Nauzubillah. Kalau nggak ada gurunya dia nggak bisa makan. Kalau nggak ada gurunya dia nggak bisa sholat. Kalau nggak ada gurunya dia nggak bisa bekerja. Semua karena berkah gurunya, karena semua doa gurunya, dituhankannya gurunya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Karena itu, kenapa sampai hari ini kita tidak merdeka? Dan apa sebenarnya kemerdekaan itu? Merdeka hakikatnya adalah hadirin, bahwa merdeka kita tidak akan mungkin merendahkan diri kita hanya untuk kesenangan semata di dunia ini. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, seorang yang telah mengetahui kemerdekaan, maka hidupnya bukan hanya untuk di dunia ini. Tapi orang yang yakin dia merdeka, dia yakin ada kehidupan yang kekal lebih abadi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka hari ini kita telah sampai kepada fase perang akidah. Jagalah akidah kita hadirin dimuliakan Allah. Jangan sampai gara-gara harta, jangan sampai gara-gara jabatan kekuasaan kita menjual akidah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 5 cara agar kita bisa selamat daripada kesirikan, selamat daripada kebudakan, selamat daripada kezoliman. Yang pertama, kita harus yakin hadirin dimuliakan Allah, bahwa kita adalah kuntum khair ummah. Kita dikatakan umat terbaik bukan karena sering berangkat haji, bukan karena kita paling banyak bersedekah, bukan karena kita paling banyak berzikir, bukan karena paling banyak membaca Al-Quran. Itu semua baik hadirin. Kuntum khair ummah, kita dikatakan umat terbaik. Kapan itu hadirin? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita semua punya gadget, pasti tentu kita di Masjid Babu Salam ini semua punya gadget, punya handphone. Jadikan handphone kita itu senjata untuk melawan musuh-musuh Islam hadirin. Kalau musuh Islam mengirim 10 berita bohong tentang Islam, maka dengan handphone kita itu kirim 100 berita benar tentang Islam. Kalau mereka musuh-musuh Islam mengirim 100 berita buruk tentang ulama kita, tentang guru-guru kita, maka kirim 1000 berita benar, berita baik tentang guru-guru kita. Jadikan handphone kita itu senjata hadirin dimuliakan Allah, senjata untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Handphone kita itu hadirin bisa menyelamatkan kita di dunia dan di surga, bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya hadirin, handphone yang kita punya itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Kalau handphone kita itu kita jadikan tempat nonton video-video porno, gambar-gambar buruk, bahkan mohon maaf hadirin, bagaimana mungkin doa kita dikabulkan Allah kalau kita menghadap Allah dengan tidak berakhlak? Punya handphonenya penuh dengan video-video porno, gambar-gambar buruk, kalimat-kalimat kasar, dia masukkan ke kantongnya, dia bawa salat Jumat ke Babu Salam, menghadap Allah dengan tidak berakhlak, ke masjid dengan video-video porno, gambar-gambar buruk. Bagaimana mungkin hadirin doa kita mau dikabulkan Allah kalau kita saja menghadap Allah dengan tidak berakhlak, tidak dengan beradab? Bagaimana mungkin Allah mau memberikan kemenangan kepada umat ini kalau kita masih melakukan yang haram? Hadirin, kenapa kita masih melakukan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu jawabannya, karena Allah hanya sampai di kepala kita, bukan di hati kita.
Kalau Allah ada di hati kita, mustahil kita melakukan yang haram. Mustahil kita mau mencuri. Mustahil para pejabat mau korupsi. Tapi hadirin, Allah kebanyakan hanya sampai di kepala kita, sehingga kita masih mau mencuri, masih mau korupsi, masih mau berdusta dan berbohong. Maka hadirin dimuliakan Allah, cara bagaimana kita bisa melepaskan perbudakan yang hari ini masih berjalan kepada umat Islam. Yang pertama kita harus yakin hadirin, kuntum khair ummah, bahwa kita umat terbaik. Kapan kita dikatakan umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan, kebaikan itulah nanti insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat hadirin. Yang kedua, hendaklah kita berjamaah hadirin. Alaikum bil jamaah. Jangan pernah kita berpecah belah. Karena perpecahan belah itulah yang akan merusak umat Islam, yang akan menghancurkan kita umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, kata Allah. Janganlah kalian terpecah belah, janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian saling bertengkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah, macan, singa, harimau, mustahil dia akan menerkam, mustahil dia memangsa kambing-kambing yang keluar dari rombongannya. Alaikum bil jamaah hadirin. Jangan pernah kita terpecah belah. Berjamaah dalam salat baik, berjamaah dalam zikir bagus, tapi berjamaah dalam perjuangan dakwah hadirin, maut yang akan memisahkan kita. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam perjuangan dakwah ini hadirin. Yang ketiga, bagaimana cara kita bisa melepaskan perbudakan hari ini yang berjalan kepada umat Islam? Bahwa semua yang kita lakukan adalah amal. Kenapa? Karena setiap kata yang keluar dari lisan kita menentukan kita selamat di dunia apa tidak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan hadirin, akan dihitung Allah nanti. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Aidil Adha kemarin kita menyembelih hewan kurban, seekor kambing. Seekor kambing bisa lebih mulia daripada kita hadirin. Kenapa? Bikuruniha wa ashariha wa azlafiha. Karena kambing-kambing itu bulunya, kukunya, tanduknya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba ini pernah beramal dalam hidupnya. Hadirin, kambing itu bisa lebih mulia daripada kita. Kenapa? Ulaika al-al'am. Ada seorang manusia diberikan harta tak mau dia sedekah ke Masjid Babu Salam. Diberikan pangkat jabatan kekuasaan, tak mau dia menolong agama Allah. Balhum adol, manusia ini lebih buruk daripada kambing. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya harta, bersedekahlah, berinfaklah ke Masjid Babu Salam, agar harta itu yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu yang menyelamatkan kita nanti daripada titian syirat. Harta itu yang akan menyelamatkan kita daripada panasnya api neraka. Kalau kita punya pangkat jabatan, maka jadikan tanda tangan itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan tanda tangan itu untuk menolong masjid-masjid yang ada di desa saya Mencirim ini. Ma'asyiral muslim, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir yang harus kita pahami, kita jangan pernah takut dalam menghadapi semua persoalan hidup, dalam menghadapi musuh Allah, dalam menghadapi musuh Islam. Jangan pernah kita takut. Karena suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq di dalam goa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum Quraisy datang ingin menangkap Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah. Apa yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq? Jamaah, apa yang disampaikan, apa yang keluar daripada kalimat Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah? Innallaha ma'ana Rasulullah, innallaha ma'ana Rasulullah. Jangan takut ya Rasulullah, Allah bersama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita punya persoalan hidup, kehilangan pekerjaan, kelaparan, datang penyakit, la tahzan saudaraku, la tahzan, jangan bersedih saudaraku.
Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Sebagai penutup hadirin, kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah pasti ingat kepada kita. Kalau kita pergi dari Allah, kita menjauh dari Allah, tapi Allah tetap bersama kita hadirin. Maka ingatlah ayat yang disampaikan Allah hadirin. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala ta'furun. Kalau engkau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat sebagai pengobat kehidupan kita. Kalau hidup kita sedang gundah gulana, kecewa, banyak persoalan hidup, maka 3 pengobatnya, 3 penawarnya. Yang pertama hadirin, fa inna ma'al usri yusra. Yakin dalam kesusahan kita hadirin, dalam kesulitan hidup kita, Allah telah menyiapkan kemudahan. Yang kedua, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Tidak ada yang mampu menenangkan hati kita ketika kita ada persoalan hidup. Istri diberi penyakit, kadang-kadang tidak bisa makan, maka tidak ada hadirin yang bisa menenangkan hati kita kecuali Allah, kecuali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dan yang terakhir, yang ketiga hadirin, kalau kita punya persoalan hidup, kita punya banyak masalah, yang ketiga ingatlah hadirin, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum syarrul lakum. Boleh jadi hadirin, apa yang kita suka itu tidak baik untuk kita, dan apa yang kita suka boleh jadi itu tidak baik untuk kita. Apa yang kita benci boleh jadi itu baik untuk kita hadirin. Dan apa yang kita suka, apa yang kita cintai, boleh jadi hadirin itu tidak baik untuk kita. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah yang maha tahu, kita enggak pernah tahu hadirin. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meninggalkan Allah sedetik pun, sesaat pun. Kenapa? Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadikan Allah tempat penolong kita. Yakin hadirin bahwa pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Hadirin, kapan pertolongan Allah itu datang kepada kita? Dan apa tanda-tanda pertolongan Allah itu datang kepada kita? Di mana pertolongan Allah itu datang kepada kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, pertolongan Allah itu tidak jauh dari kita, hanya berjarak antara kening dan sajadah kita. Ketika kita ada masalah dalam hidup, maka cara untuk menyelesaikan masalah itu, kita datang yang bisa menyelesaikan masalah. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi hadirin, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat hadirin. Apapun masalah kita, datang kepada Allah. Allah akan berikan solusinya. Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi jalan keluar dari setiap orang-orang yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita diberikan Allah hati yang senantiasa istiqomah, terpaut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Yakinlah hadirin, siapa saja yang bersandar kepada makhluk, siap-siap dia akan kecewa, siap-siap dia akan menyakiti hatinya, siap-siap dia akan kecewa, sakit hati, gundah gulana, resah dan gelisah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan kita. Mintalah sama Allah, Allah akan berikan apa yang kita minta. Barakallahu fil Qur'anil Karim, wa nafa'aya minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli haja li wa lakum walil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون حسن نفسي بتقوى الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى آية في الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك يا الله وأنا على عهدك ووعدك يا الله ما استطعت أعوذ بك يا الله أعوذ بك يا الله أعوذ بك يا الله من شر صنعت يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا يا الله على القوم المنافقين وانصرنا يا الله على القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويعطي من عليكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW dan dapatkan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بآيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن
من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه استغفر الله العظيم الذي